Prabu Hayam Wuruk di balik bayang-bayang Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk adalah Maharaja keempat Majapahit, memerintah tahun 1350 sampai dengan 1389, bergelar Maharaja Sri Rajasa Nagara. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan, kemakmuran merajalela. Di balik kegemilangan Majapahit terdapat Patih Amangkubumi Gajah Mada. Namanya lebih moncer dibandingkan dengan sang raja. Gajah Mada lebih trending, Gajah Mada lebih viral, lebih hits dibandingkan dengan sang Prabu. Kenapa bisa demikian? Yuk simak jawabannya setelah yang satu ini. Dalam sistem kerajaan atau monarki, terdapat paling tidak 3 bentuk. Yang pertama adalah monarki mutlak, yakni pemerintahan yang seluruh kekuasaan pemerintahannya bersifat tidak terbatas atau mutlak. Roda pemerintahan, hukum dan keadilan semuanya dipegang oleh raja. Yang kedua adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Tindakan raja harus sesuai dengan undang-undang. Ketiga yakni monarki parlementer. Monarki parlementer adalah sistem kerajaan yang di dalam pemerintahannya terdapat parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Para menteri, baik secara individu maupun keseluruhan, bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan monarki parlementer, raja merupakan lambang kekuasaan negara. Tidak dapat diganggu-gugat, kedudukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, the king can do no wrong. Raja tidak melakukan kesalahan. Nah, bagaimanakah dengan kerajaan Majapahit? Struktur pemerintahan Majapahit, di samping raja, terdapat patih yang menjadi pelaksana pemerintahan. Jabatan ini dianggap setara dengan Perdana Menteri. Di era keemasan terjadi pada masa Hayam Wuruk, dengan pejabat Patih Amangkubuminya adalah Gajah Mada. Jabatan ini diemban sejak kepemimpinan Ibu Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi. Gajah Mada masuk ke militeran melalui jalur perjuangan dari bawah. Mulai nampak menonjol sejak kepemimpinan Raja kedua Majapahit, Jayanegara, kakak dari Ibu Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi. Saat pemerintahan genting akibat pemberontakan Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja ke desa Badender. Tidak saja misi penyelamatan, Gajah Mada berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti. Sebagai balas jasa, Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi patih di Kahuripan. 2 tahun kemudian, Gajah Mada dimutasi atau pindah ke Daha, menggantikan Patih Arya Tilam yang mangkat. Pengangkatan ini membuatnya masuk di strata sosial elitis di Istana Majapahit kala itu. Gajah Mada digambarkan sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam, tegas, jujur, tulus, ikhlas, serta berpikir sehat. Banyak peristiwa besar terjadi setelah itu, salah satunya peristiwa Ratanca, tabib istana yang menghabisi Jayanegara, Raja kedua Majapahit. Sesaat kemudian, Gajah Mada meringkus dan berhasil menyudahi Ratanca. Muncul banyak teori dan konspirasi dalam peristiwa ini. Salah satunya menyebut keterlibatan Gajah Mada sebagai dalang dalam peristiwa ini. Tapi kita tidak akan membahasnya di sini. Namun melihat jalan mulus Gajah Mada sepeninggal Jayanegara, Arya Tada sebagai Patih Amangkubumi
minta izin kepada Ibu Suri untuk mundur, dan naiklah Gajah Mada menggantikannya. Namun sebelum itu Gajah Mada ingin menumpas api pemberontakan di Keta dan Sadeng. Menurut para raton, terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi Panglima Penumpasan Sadeng Keta, wilayah yang saat sekarang adalah Situbondo dan Lumajang. Maka Tribuana Tunggadewi memutuskan untuk turun langsung sebagai Panglima Perang menumpas pemberontakan Keta dan Sadeng, didampingi Gajah Mada, Rakembar, dan sepupunya Aditya Warman. Keta dan Sadeng berhasil dipadamkan. Tribuana Wijaya Tunggadewi, Putri Gayatri, memerintah didampingi suaminya Kertawardhana. Pada tahun 1334, pada saat pengangkatan Gajah Mada, terjadilah peristiwa yang dikenang sejarah sekarang sebagai Sumpah Palapa. Dalam para raton disebutkan, Sumpah Palapa diucapkan Gajah Mada saat dilantik sebagai Rakrian Patih Majapahit, menggantikan Patih Amangkubumi Aryatada. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati makanan enak, rempah-rempah, sebelum berhasil menaklukkan wilayah Kepulauan Nusantara di bawah panji bendera Majapahit. Pada tahun ini pula terjadi peristiwa besar, yakni lahirnya Hayam Wuruk. Menurut negara Kertagama, peristiwa kelahirannya ditandai dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah dan letusan Gunung Kelut. Nama Hayam Wuruk artinya ayam yang terpelajar. Ia adalah putra pasangan Tribuana Tunggadewi, putri Raden Wijaya pendiri Majapahit, dengan Dyah Gayatri Raja Patni. Hayam Wuruk memiliki adik perempuan Dyah Nertaja yang menjadi penguasa Pajang, dan adik angkat perempuannya bernama Indu Dewi, penguasa Lasem, Bre Lasem, yaitu putri Raja Dewi, adik ibunya. Pada 1351, Hayam Wuruk naik tahta dalam usia yang relatif muda, yakni 17 tahun, menggantikan ibundanya Tribuana Tunggadewi. Karena terhitung masih remaja, pengalaman Gajah Mada sangat membantu roda pemerintahan Majapahit. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi, menjamin kekuatannya di bidang perdagangan melalui jalur laut. Pada masa ini pula lah upaya perwujudan Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada sebelumnya berjalan dengan optimal. Capaian Hayam Wuruk banyak diceritakan dalam kitab Desa Warnana atau Negara Kertagama, satu kitab yang ditulis sejaman dengan era Hayam Wuruk, yakni oleh Puprapanca. Pada tahun 1364, Patih Amangkubumi Gajah Mada meninggal dunia tanpa keterangan yang jelas. Tidak ada yang bisa menggantikan perannya, dan baru 3 tahun kemudian, yakni pada 1367, melalui sidang Dewan Sabta Prabu, Hayam Wuruk mengangkat Gajah Enggon menggantikan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi di Majapahit. Dan sejak saat itu, lambat laun, kejayaan Majapahit memudar. Majapahit didera konflik dari luar dan dari dalam. Puncak kejayaan Majapahit sekaligus menjadi penanda pudarnya empayar terbesar di tanah Jawa ini. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.